Cerita suka duka dikit Mas, di Platnas gimana Mas, ngelatih di Platnas Mas? Sayanya dipecat. Loh, kok bisa? Yang ngasih surat bukan dari cleaning service-nya yang ngasih surat. Seorang pelatih, nyetak pemain, Marlep, Hendrawan. Hendrawan kan sukses. Ya, agak susah zamannya gitu. Jadi kalau tembok kalau kita terjang ya temboknya nggak hancur, kan kitanya ringsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Maswas Official. Oke Pak E, kali ini saya akan ngobrol tipis-tipis nih bersama senior saya nih, yang udah pengalaman juga nih dari mantan pemain nih, pernah di Platnas, pernah ngelatih di Platnas juga, dan dia sekarang ngelatih klubnya sendiri nih. Ini luar biasa nih, malang melintang di dunia perbulu tangkisan Indonesia. Ya, dia adalah Mas Wahyu Widiarto. Mas, ya. Kabar Mas sehat nih Mas? Baik, alhamdulillah. Nih Mas, kita mau menginspirasi lah nih sama pemirsa saya lah ini ya, dari dunia bulu tangkis nih. Mas Wahyu kan udah malang melintang ya kan di dunia badminton ya. 34 tahun ya Mas? 34 tahun jalan. 34 tahun ya. Boleh cerita dulu Mas, awalnya lagi main tuh di Platnas tuh gimana Mas? Pernah di Platnas kan? Kalau kita itu Platnas itu tahun 86. 86 ya? Proyek Olimpiade Pak Tri Sutrisno Jamaya. Oh, berarti proyek pertama Olimpiade itu ya? Pemain adanya Pratama pertama. Oh, Platnas Pratama pertama. Berarti waktu itu zamannya siapa tuh? Zamannya ya dulu ada 88 atlet. Ya zamannya Agus Dwi, Alan, Joko Mardianto, Joko Supriyanto. Oh, banyak ya 88 ya? Iya dulu tuh. Pokoknya kelompoknya yang waktu itu ya zamannya ya kita ya seperti Hermawan, ceweknya Sarwenda, Susi. Awal karena memang itu awal Pratama. Awal ya? Iya awal tahun 86. Proyek Olimpiade apa? Berarti kalau tahun 92 masalahnya kan 6 tahun dulu program jangka panjang. 6 tahun dulu ya. Oh, Pak Tri dulu ada program itu ya? Ada program itu. Program Pratama itu awal. Mas Wahyu dulu main apa? Tunggal. Tunggal Dulu diambil 12 atlet. 12 atlet. Jadi kalau ganda 8 pasang. Dulu dipegang sama Mas? Dulu waktu pertama kalau Pratama waktu dulu almarhum Mas Tri Aji. Oh, Mas Tri almarhum. Dulu kan bukannya kalau nggak salah tuh proyek Olimpik juga dipegang sama itu ya, pelatih Cina ya Mas? Tong itu kan Tong Xinfu? Kalau Tong Xinfu itu aslinya pertama awalnya sebenarnya bukan dikontrak sama Pelita Jaya. Oh, dia bukan pelatnasnya? Bukan pelatnasnya. Pelitanya. Setelah 2 tahun. 2 tahun pegang Pelita. Jadi ada di situ ada Bagus sama kalau penuh masuk pelatnas, karena waktu dia masuk pelatnas ke Jurnas kan waktu itu dia ke Jurnas Padang tahun 86 atau 87 kan dia ngalahkan si Bobirtanto Kempong. Setelah itu dia baru masuk pelatnas. Itu dia 2 tahun deh. 2 tahun dia di Pelita terus ditarik ke pelatnas. Tapi sempat Mas ngalami latihan sama Om Tong? 2 tahun. Sempat ya? Sempat. Ada beda nggak Mas pelatih Cina sama pelatih Indonesia? Ya sebenarnya kalau beda mungkin cara ininya ya, kalau saya lihat dulu. Kalau kita dulu main badminton nggak ada yang ngasih tahu. Gitu maksudnya. Jadi makanya kalau saya lihat yang pelatih kalau Jamaya Tosu itu kan dia selalu berpikir yang dia dirubah badminton itu aja, net begitu, ini begitu. Cuma yang dia rubah sebenarnya cara main. Pembentukan karakternya. Pembentukan karakternya gitu. Jadi di situ dia mengajarkan misalkan ya contohnya misalkan dulu kan ada dalam badminton ada pemain kan, pemain defense, pemain rally, pemain serang. Nah, dulu waktu itu Tong Xinfu dia sudah waktu itu pertama kali itu dia mengenalkan permainan karakter defense balik serang. Oh, ini defense counter attack ya. Iya gitu. Jadi dalam kondisi dia bagaimana kita nggak nyerang, kita ngebunuh orang tuh dari tenaga, memakai tenaga lawan untuk membunuh orang. Filosofinya dari apa tuh dia? Tai Chi kayaknya. Kalau dulu begitu. Jadi maksudnya Tai Chi misalkan sebenarnya kalau sama aja begini, Tai Chi dengan tenaga musuh berat tapi bisa dipukul buat ngebunuh itu. Di balik ini gitu intinya. Ya. Dan waktu itu kan merajalela Cina karena dia mengembangkan. Iya. Ya sebenarnya kalau dulu masih kalau defense sama ini kan ada dia rally kan gitu. Ini jadi bisa variasi ya. Iya, variasi. Dan memang yang paling menguntungkan kalau sampai sekarang pun sebenarnya defense balik serang, karena apa? Di situ nggak buang tenaga. Kita manfaatin tenaga lawan dulu ya. Seperti kalau suruh main cepat,
Suruh main keras kan orang dulu kalau suruh main nyerang, berarti nembak terus. Padahal sependek nyerang. Berarti inilah insight-nya dari pelatih Cina tuh itu ya, dapat variasi permainan. Iya, lebih banyak karena diarahkan dia cara berpikir. Di situ kalau dulu kalau Patrick Johari bilang kalau mungkin zamannya masih cukup 2 otot sama otak, itu berlaku. Bukan hanya otot. Jadi otaknya harus dipakai. Otak itulah cara berpikir. Berhenti main tahun berapa, Mas? Keluar pelatnas tahun 90. Terus dari berhenti main? Berhenti main sempat ngelatih. Ngelatih di Pelita? Ngelatih di Pelita. Oh, di Pelita. Yang saya tanganin waktu itu, pertama saya belajar ngelatih, Chandra Wijaya, Indra Wijaya, Asep Suharno. Ya, cuma waktu itu Asep Suharno sudah taruna awal. Oh, udah. Ya, kalau waktu Chandra memang dulu proyeknya ke Hadi Patomo itu memang Chandra Wijaya, Indra Wijaya sebenarnya. Oh, yang jadi prioritas. Iya, sebenarnya itu untuk yang di kelompok pemula kebabakan. Berapa lama tuh Mas di Pelita, Mas? Saya di Pelita sebenarnya terakhir waktu itu cuma saya setahun karena di 90 awal saya kan di Argo Pantes. Oh, pindah ke sini. Ya itu kalau di Argo Pantes tuh awalnya kan proyeknya almarhum Jakaria Mahmud. Jadi buka pelacak baru. Pelacak. Iya. Di Argo Pantes berapa lama tuh? Sampai dengan tahun 2000 lah. Berarti kan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun waktu itu ya yang misalkan kalau jadi Muhammad Rizal. Yang juara SEA Games itu campuran. Oh, mix ya. Mix itu ya. Awalnya kan pemain ganda, tapi terakhirnya dia prestasi terbaiknya di campuran. Terakhir berhenti kan juara SEA Games. Berarti udah nyetak itu ya? Iya, di Argo Pantes itu. Tapi ini nggak Mas? Sempat belajar ilmu pelatihan nggak? Apa emang berdasarkan pengalaman aja? Ya tetap kalau pengalaman ada, tapi tetap kita bisa mengerti kan tetap harus belajar pelatih. Termasuk guru saya kan termasuk banyak. Ya saya pernah dilatih sama Atik Johari, pernah Tong Sinfu, ya terus pernah Pak Umar, mau tidak mau itu kan orang tua lah, seperti orang tua. Berarti banyak guru juga ya? Ditambah lagi kan senior-senior waktu itu lah. Tadi dari pengalaman itu, Om Tong itu yang dia bisa ini dia gimana caranya tuh? Ya sebenarnya kalau saya dulu ada catatan Gung ya, dulu saya dilatih waktu dilatih dia. Dulu bodoh, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi saya juga termasuk dulu sampai dengan pelatih pun cara main nggak ngerti. Gitu. Setelah dikasih tahu gitu juga belum tahu. Sayangnya taunya setelah tahu cara main, setelah jadi pelatih. Oh justru jadi pelatih jadi pelatih malah jadi tahu. Jadi apa yang dulu dilatih ini latihannya ini, kekurangan ini latihannya, konsepnya kan karena program kan beda. Program tetap satu. Siapapun buat program aja gitu, ada stroke ada drill. Tapi waktu penempatannya maksudnya di waktu kita di program pengaturan program latihan itu yang jarang mungkin. Bukan ini ada tahu tapi jarang sebenarnya pelatih tahu. Hanya kena di situ. Karena biasanya kalau pelatih yang sekarang pasti ya dulu karena saya dilatih pelatih ini pasti latihannya gini. Padahal nggak gitu. Karena karakter berarti kalau misalnya saya ada 20 atlet saya megang hari ini, berarti saya ada 10 atau 20 permasalahan. Karena tidak mungkin sama. Beda-beda ya. Beda masing-masing orang. Iya, masing-masing orang. Itu sebenarnya harusnya kalau kita jeli di situ. Berarti Mas Wahyu nih udah terbiasa nih ngadapin berbagai macam karakter muridnya ya, kalau anak buahnya ya. Iya sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang di situ kan pelatih Indonesia kan kita nggak bisa spesialisasi. Kalau punya pelatih luar negeri kan spesialisasi. Pelatih gada sendiri, ini sendiri apa. Kan di Indonesia kan nggak ada. Jadi harus kalau pelatih Indonesia yang saya lihat sekarang ya bukan masalah ini sebenarnya luar biasa. Kenapa? Yang melatih teknik, yang melatih fisik, yang ngatur makan, ya jadi supir. Kalau dia mengelola misalkan misalkan kita ada mes berarti kadang-kadang ya sampai misalnya bisa jadi tukang cuci itu nyampe segitunya. Ya sebenarnya kadang-kadang penghargaan yang ini karena tanpa orang bilang nyari potensi bagus kita nggak bisa Bu. Kita orang cuma sekedar ini materi bagus. Ini prosesnya harus dijalani. Yang cerita ini istilahnya Mas Wahyu emang sekarang ngalamin sendiri itu di klub sendiri ya gitu ya? Iya di klub sendiri. Karena sekarang kalau ya nyari banyak pemain tapi kan kita bicaranya kan di sini kan sebenarnya maunya kan pembinaan prestasi. Bahannya ada nggak? Iya. Sekarang ada nggak? Misalkan saya tanya, ya mungkin ya Bung bisa tanya apa? Konsep menjadikan seorang juara itu apa aja? Apa tuh Mas? Ya kalau sekarang kalau kita orang bilang selalu jadi juara program ini bukan. Yang pertama tetap potensi atlet. Bahan dulu. Kalau bahannya sudah bagus, buat program lah yang bagus. Program. Iya kan? Nah nanti ketiganya. Kalau sudah potensi atletnya bagus, programnya bagus, pelatihnya bagaimana? Bagus nggak ngejalaninnya? Program itu dijalani bener nggak? Kan begitu. Ya. Kalau sudah 3 ini sudah ada, berarti bicara kalau udah prestasi, berarti kita perlu apa? Bicara olahraga prestasi, berarti bicara dana dan prasarana.
Dana nomor Iya. ya. Karena prestasi itu Tanpa didukung itu kan gitu loh. Kalau lumayan misalnya mahal ya, Mas, mahal, ya udah kelihatan lah. Kalau rekreasi mah murah ya Murah, kan. ya murah. Senang-senang aja udah Iya. selesai gitu Itu kan. aja yang banyak ini. Terus kalau terakhir kalau kita 4 ini sudah ada, kok sampai juga mungkin Agung pernah ngerasain juga jadi pelatnas ini apa? Kok nggak jadi juga ya? Kembali lagi bahwa kita manusia harus percaya takdir dari baik dan buruk. Iya. Itu mau tidak mau. Itu kita harus terima lah. Iya, ya. karena menciptakan seorang juara kan kadang-kadang bukan hanya juaranya, bukan hanya minta anggaran sih, tidak, prosesnya dijalanin. Oh. Jadi pelatih pun harus ada niat baik, harus ada ikhlas, harus ada. Oh. Tanpa itu nggak bisa, karena harus ada rasa. Iya. Kan misalnya ini sama aja nih, ini bahannya bagus, kita mau buat makanan gitu. Bakso itu ya, tapi ada bakso yang paling enak. Berarti apa? Dia mesti yang masak, pasti dia pakai rasa. Ya tinggal kurang ini, itu. Karena kenapa kok bisa ngerti? Karena kan dia memang pengalaman gitu. Proses pengalaman mau tidak mau itu guru yang paling berharga. Paling berharga. Ya. Di salah satu mungkin kita dengan teman, karena kan tetaplah kita kan ada ini ke sana kok bagus, apa konsepnya apa. Karena kan kita pasti permasalahan itu ya bisa aja. Karena nggak ada. Kalau untuk pelatih-pelatih yang kecil pasti mikir sendiri. Hanya dengan siapa? Hanya dengan teman. Paling baca buku. Tapi kalau buku kan hanya itu aja. Karena buku dibuat itu setelah kita ada proses. Kalau pelatih kan proses dulu, bukan baca buku dulu. Pengalaman kita kan gitu. Setelah kalau dibagi ini, emang ini bagus, ininya bagus, programnya bagus, barulah dijadikan buku. Mas, pengalaman ngelatih ini dari Argo Pantes nih kemana lagi tuh, Mas? Waktu itu Argo Pantes bubar, kerusuhan tahun 2000. Ya termasuk di situ kan Tantowi juga di situ. Tantowi itu di Argo Pantes akhir. Dia masuk 2000. Double Olimpik ya? Iya itu. Dia masih statusnya Argo Pantes klubnya. Oh sekarang kan Jarum dong? Ya sekarang terakhir. Dia kan setelah Argo Pantes bubar baru dia lari ke Semen Gresik dengan Mas Koko. Dari Mas Koko setahun lulus SMA, barulah masuk ke Jarum. Kan kalau nggak salah nih ya, Mas Wahyu kan sempat di Pelatnas kan? Sempat waktu itu dari sini Argo Pantes bubar. Iya, kan? Argo Pantes bubar. Saya disuruh bantu Mas Agus Dwi. Oh iya, berarti dari Argo Pantes itu ya? 4 tahun di situ. Berarti single putra ya? Tunggal putra. Tunggal putra ya. Cerita suka duka dikit Mas, di Pelatnas gimana Mas, ngelatih di Pelatnas Mas? Ya kalau di Pelatnas kadang-kadang karena kalau dibilang suka dukanya ya sebenarnya kalau prestasinya waktu itu masih bagus banyak sukanya Mas. Ya dulu zamannya waktu sama Mas Agus Dwi kan masih ada Marlep, Hendrawan. Nah Hendrawan kan sukses. Ya waktu itu ya memang ya maksudnya kalau waktu itu ya kalau susahnya malah jarang. Oh malah banyak malah ya banyak kenapa dan prestasi waktu itu masih ada si Mas Budi Santoso itu masih ada. Tapi saya di situ 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Terus dibuang ke Ragunan. Buang ke Ragunan lagi. Ada Pelatnas C. Pelatnas C. Khusus itu, putri. Khusus putri doang gitu. Iya, membantu almarhum Bu Haji Vera. Oh, asisten itu ya. Almarhum Bu Haji Vera ya. Lama juga saya di situ sampai ya ada 6 tahun 7 tahun. Waktu nyuplai ke Pelatnas utama dong ya? Pelatnas itu ada waktu itu pas 6 orang tapi pas habis itu dipecat loh. Sayanya dipecat gitu. Loh, kok bisa? Ada permasalahan sedikit hanya waktu itu mungkin beda pendapat. Ya, agak susah zamannya gitu. Jadi kalau tembok kalau kita terjang ya temboknya nggak hancur kan kita nyaring sek. Ada pada itu bahwa masih birokrasinya begitu. Kita terlalu kadang-kadang orang lapangan kan nggak bisa diatur sebenarnya. Berarti sukses bawa pemain ke Pelatnas dipecat 6 orang pelatihnya. Iya, masuk 6 orang Ragunan ya, pemain ke Pelatnas, seminggu kemudian dipecat. Dipecat. Yang ngasih surat bukan dari Ragunan, bukan dari apa? Enggak, dari cleaning service-nya yang ngasih surat. Cleaning service? Surat? Iya, tak pikir surat naik gajiku. Enggak taunya surat pemecatan. Kok bisa gitu, Mas? Maksudnya kok ini loh bisa cleaning service yang ngasihin gitu loh. Ya, karena waktu itu ya nggak tahu tuh ya. Pokoknya yang nganter saya tuh bukan orang Menpora, bukan orang ininya, tapi cleaning service yang penjaga gor yang ngasih surat. Iya di Ragunan. Di Ragunan. Di Gor Ragunan. Ya. Wah, kok maksudnya seorang pelatih nyetak pemain, baru ngirim pemain ke Pelatnas, cuma segitu doang gitu, nggak dihargai gitu loh. Ada, ya memang kita juga nggak tahu, tapi mungkin ya ada yang mungkin non teknis karena begini ya. Seorang pelatih itu kan nggak bisa ditekan. Menurut saya ya, saya nggak tahu. Pelatih itu ininya harus hidup.
Bahwa pelatih itu nggak bisa ditekan. Kreativitasnya. Itu kreativitas. Jadi nggak bisa ditekan, kamu harus begini, kamu nggak bisa. Ya, dia harus mengeluarkan itu. Nggak bisa, istilahnya nggak bisa textbook lah. Iya, kan nggak gitu bisa kan. begitu. Harusnya ada kreativitasnya kan. Iya, kreativitas kita otak nggak ada juga kan nggak bisa, nggak nyaman. Kan kita jadi pelatih harus nyaman. Harus nyaman. Harus nyaman. Iya, apapun kan? Yang itu memang kalau itu yakin harus kita lakukan. Iya dong. Kalau kita nggak yakin ya berarti kita mungkin robah kan. Kan kita yang tahu anak buahnya kan. Kalau orang bukan lapangan kan nggak tahu. Itu permasalahannya. Banyak sebenarnya permasalahan itu yang mungkin ya saya tahu bahwa rekan-rekan saya kan ex-Al Pelita tuh banyak jadi pelatih. Tapi kan pengalamannya banyak. Iya, cuma mungkin ya karena tuh proses itu kan orang menciptakan juara itu bukan kan tetap harus bukan dia semata-mata dia juara. Tapi orang menciptakan juara kalau prosesnya nggak ngejalanin. Proses sudah dijalanin aja kadang-kadang hasil akhir tidak seperti yang kita harapkan. Ini pemain bagus pun kalau programnya nggak benar. Sama. Sudah atletnya potensi, programnya nggak benar misalkan. Ini pelatihnya kurang mengerti masalah program. Bapak ini program salah, cara ini kan tetap sama. Sama aja. Sebenarnya itu. Kalau misalkan orang sekarang bicara olahraga prestasi perlu dana dan prasarana. Kembali lagi, kalau kita ini anak kita juara, mungkin sponsor muda. Tapi kalau nggak ada juara, ya susah-susah juga. Karena kan mungkin ada nggak misalnya kalau kayak pelatih sekarang contoh, saya dulu waktu di Ragunan memang ada. Berapa lama sih kamu menciptakan seorang juara? Berapa nilai nominal? Itu kita dibuat. Ada memang. Terus berapa lama dari pemain pelatnas masuk pelatnas ke pemain dunia itu berapa lama? Bisa diukur itu? Bisa dicari. Tapi apakah pasti ketemu enggak? Karena waktu itu kan hanya kita analisis. Tapi nggak beda jauh. Sekarang misalkan kita bicara misalkan orang mau juara di level Sirnas. Ranking tertinggi berarti kan dia harus kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, anak kita tuh kalau misalkan semakin dia mengenal itu akan lebih bagus. 12 tahun kalau kita bicara biaya berapa? Sudah juara Sirnas, ini belum juara di nasional ya, baru cuma juara 2 SM. Nah, ini kan kalau kita potensi bagus kan kita waktu 2 tahun 4 tahun. Kalau mau masuk pelatih berarti bisa 6 tahun. Kalau kelas 1 SMP, hitungannya begitu. Kan begitu. Berapa biayanya? Itu. Terus kalau nanti sudah masuk pelatnas mau jadi, rata-rata berapa tahun? Yang kalau kita lihat sekarang waktu itu kita analis, kita perdebat dan waktu itu di Ragunan. Paling cepat Taufik ya? 4,5 tahun. Dari masuk pelatnas sampai dengan dia bisa berbicara di dunia untuk kelompok mau masuk dunia. Yang misalnya waktu itu pertama juara apa itu 4,5 tahun. 4,5 tahun. Ada ya itu ya analisisnya. Itu waktu itu pernah, Bung. Saya pernah di Ragunan waktu itu jadi di Ragunan karena kan Menpora konsep itu ada. Berapa lama prosesnya, berapa lama menciptakan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan seorang juara. Kalau di Ragunan dulu prosesnya jelas 6 tahun. Jadi karena kelas 3 kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Diperkirakan umur 18 tahun dia sudah top nasional untuk masuk pelatnas. Ukurannya dari sekolah ukurannya di situ. Dari sekolah gitu ya. Kalau misalkan yang paling lama, ya boleh tanya sekarang misalkan kalau saya bilang antara 8-10 tahun. Ada siapa? Coba tanya Joko Supriyanto. Berapa tahun? Antara 8-10 tahun. Hendrawan. 8-10 tahun. Marlep. Budi Santoso. Ya, jadi disitulah ya orang pelatih perlu ada kreativitas ya. Iya itu maksudnya di situ bahwa kalau misalkan mempersingkat si anak ini untuk masuk pelatnas dan main di tingkat level dunia. Iya kan proses program hanya untuk itu bagaimana dia juara di usia dini anak-anak. Karena tujuan kita bukan di usia dini, bukan di anak-anak, bukan di remaja, di pemula. Sebenarnya di touch-nya itu. Di taruna akhir. Taruna akhir dia harus naik. Dilihatnya dari mana? Dari remaja akhir. Sebenarnya kalau konsep pelatihan kan itu di remaja digenjot, di taruna awal dia naik, bagaimana setahun kemudian di taruna kedua dia sudah juara nasional. Kan gitu. Kalau proses yang benar kan begitu. Karena kita berharap itu kan naiknya di umur kalau di pelatnas kalau 4 tahun berarti antara 22-23. Iya, Golden Age kan itu kan misalnya kan masa jayanya main badminton tuh di situ sebenarnya kan. Ya, itu dulu, tapi kan sekarang susah. Sekarang lebih susah. Kenapa? Sekarang tidak ada pertandingan dewasa. Diputus jembatannya. Untuk di nasional. Nasionalnya. Iya. Akan lebih susah, akan jadi kendala gitu. Artinya kelas junior. Iya.
dia kalau memang nggak masuk pelatnas, iya. nggak ini, udah susah berkarir lah ya di Indonesia ya. Karena iya. Dan tidak ada pertandingan dewasa sekarang, Bu. Iya, itu jadi masalah. Sebenarnya itu agak, ya kita lihat sih, percaya nggak percaya, kita udah mungkin dengan 2 tahun ini, 3 tahun ini. Ya kita lihat. 4 tahun ke depan kira-kira ada. Karena dulu zamannya kita kan 22 tahun masih bisa masuk pelatnas. Iya, saya pun juga termasuk yang pelatnas sebenarnya. Ya kalau kita lihat sih Reksi, Reuni, Richard waktu itu udah 23. Mas Agus Dwi waktu itu juga umur 22. Nah, terus Mas, dari Ragunan tadi tuh, dari Ragunan itu akhirnya saya ya udah keluar waktu itu, saya ngebina, ditarik ke Mardiansah, PB Ganesha. Nah, PB Ganesha itu kelompoknya si Fajar Alfian, Iksan Maulana. Itu awalnya di situ. Gitu, sampai dari Bandung. Mas Wahyu juga dong yang ini nih. Ya, kurang lebih waktu itu 3 tahun. Karena waktu itu Iksan Maulana, Akbar Bintang, Fitriani. Wah, ini luar biasa nih Pak ini. Sebenarnya Mas Wahyu nih memang banyak menciptakan pemain dunia juga nih sebenarnya nih. Dari Ganesha terus itu lagi. Medland. Di Ganesha saya ambil. Oh, masih ini masih, lagi. Iya. Ganesha bubar, ditariklah bantu bagus suruh nanganin di itu. Oh. Tapi itu udah klub sendiri? Bukan, Jaya Medland bukan. Oh, masih. Iya, ada. Saya selalu ada klub, memang ada yang memang reguler. Jadi PB 67 saya itu karena PB reguler. Kalau sudah bagus baru. Oh, berarti Mas Wahyu ada pembinaan awal-awalnya ya. Tapi latihannya bareng, tapi nggak banyak. Oh. Yang kalau kira-kira oh ya ini bisa lah. Ini bisa lah. Jadi kalau Jaya Medland itu memang Mas Wahyu ngelola sendiri, tapi tetap bawa manajemen Jaya Raya gitu? Iya, karena kan nggak ada mes. Medland kan nggak ada mes. Oh, berarti ini cuman... Medland itu janjinya kalau udah juara Sirnas dulu baru dibuatin mes. Tapi pas juara Sirnas, yang dibuatin mesnya kan yang cakung, yang Mas Bagus. Bukan yang juaranya padahal Medland Buri. Tapi kan kita bicara cuma satu. Nah gitu. Ini biar Mas Bagus ngerti nih kan gitu. Ada sebenarnya kecewa. Terakhir itu saya bukan dari Medland tuh, baru setahun inilah saya keluar, mengundurkan diri. Oh, berarti sekarang udah sendiri. Kalau sekarang ya sendiri, PB 67. Kalau sekarang ini megang sendiri nih. Ini sistemnya ini akademi atau reguler doang atau klub biasa nih? Ya sebenarnya kalau ini klub biasa, karena kan kalau kita klub ini kan kita ini maksudnya kan kalau klub sendiri, Gung, ya kan berarti pakai iuran. Kita hidup pakai iuran. Iya, berarti kan berbayar semua. Tidak semua, Gung. Enggak semua juga? Kan tidak semuanya orang mampu. Udah hukum alam, kalau dia orang ekonominya kuat, potensinya biasanya kurang. Oh. Tapi kalau dia orang nggak ekonominya kurang, dia pasti potensinya bagus. Berarti ada ini dong, Mas, subsidi silang dong? Iya, ya seperti saya sekarang ada 15 orang. 4 orang? 15 orang. Kan biasa ya? Full. Biaya sendiri? Mas Bayu benar-benar nggak ada sponsor, nggak ada apa? Nggak ada. Wah, luar biasa nih Pak, ini emang benar-benar passion ini. Kalau saya bilang ini benar-benar passion ini di badminton ini, Mas Wahyu ini. Karena apa? Dia berani berkorban gitu loh, misalnya gitu kan. Dan dia walaupun uangnya dia nggak ngelihat uang lah, istilahnya gitu loh, nggak ngelihat uang dapatnya berapa. Tapi kalau ada potensi, dia berani ambil dan dibiayain sendiri gitu. Ya memang harus ada niat baik, susahnya gitu. Harus ada. Iya, memang tuh. Jadi ya, gimana ya? Memang, susah dibilang gitu. Iya, memang udah menjiwai, udah passionnya. Kalau ada misalkan pot bibit bagus, ya kalau ya anaknya orang nggak mampu, ini kita juga kasihan. Sayang ini kalau nggak dipegang. Padahal juga kalau dipegang kita perlu waktu 2-4 tahun. Ya, insya Allah pahalanya lah dapat ya. Benar nggak, Mas? Soalnya jadi pahala jariah loh itu loh, Mas. Jadi sekarang ini apa nih, Mas? Tujuan dari klubnya ini sekarang Mas Wahyu ini apa nih? Untuk nyetak juara, untuk ngirim ke klub besar atau gimana nih, Mas? Kalau tetap konsep saya, karena klub kecil tetap kita nggak bisa menjenjangnya sampai itu. Karena nanti semakin dia juara, prosesnya semakin berat. Ya, bukan proses latihannya, tapi keperluan dananya semakin berat. Jadi kalau saya memang kalau itu bagus ya sudah. Kalau mau diambil ya nggak ada masalah. Oh, jadi mengantarkan lah ya. Hanya mengantarkan toh. Karena memang ada keinginannya. Sisa umur lah. Sisa umur memang saya pingin ya kali-kali aja ada miliknya bisa menemukan bibit yang potensi untuk mungkin ya seperti ya kayak Tantowi, mungkin kayak Chandra Wijaya, kayak Indra, kepinginan itu. Ya artinya kan nih Mas Wahyu nih dari pemain terus melatih melalang buana, terus sekarang akhirnya kan kalau saya bilang nih, ini Mas Wahyu nih dapetin second win-nya juga nih gitu loh. Sekarang nih istilahnya ngelatih tuh tapi pemilik klubnya sendiri. Ini kan jadi istilahnya kan
bisnis lah, kayak gitu Ya. kan. Walaupun di sini kan Mas Wahyu banyak kontribusi juga lah, subsidi silang gitu Ya, kan. ya, Itu tuh ya, luar begitu biasa aja. lah kalau Mas Wahyu itu dapat lah. Amin, Nih alhamdulillah. tadi kan ngomong sisa umur nih Mas ya kan. Gitu. Mas Wahyu ini kalau di akhir hayat nih mau dikenangnya jadi apa sih Mas? Sebagai apa sih kalau dikenangnya? Ya kalau misalkan karena memang udah pilihan ya, paling kalau sekarang memang saya statusnya pelatih, ya semoga aja ya, misalkan oh ini ada lah ya. Ya mungkin karena memang saya bidangnya memang di bulu tangkis, ya mungkin ya saya mau buat yang terbaik kan itu sebenarnya. Ya kebanggaan pasti ada. Misalnya jadi pelatih Iya. terbaik lah ya, Ya, mau dikenangnya gitu lah. niatnya ya. begitulah. Ya walaupun kadang-kadang baik dan buruk kan tergantung orang menilai. Iya. Kita udah baik pun kadang-kadang masih salah. Iya betul. Kan itu sebenarnya. Itu yang harapan saya cuma ya sisa umur lah sekarang, karena dibilang tua juga belum ya, tapi kan saya juga pernah sakit. Iya. Nah sekarang nih Mas, harapan Mas Wahyu nih buat badminton Indonesia nih ke depannya nih gimana nih? Kalau sebenarnya saya berharap begini loh ya, sebenarnya banyak lah kita yang mantan-mantan kita apa yang memang mungkin kembali lagi bahwa ada lah mungkin yang ya banyak yang orang hidup ternyata sukses sekarang kan dari bulu tangkis. Iya betul. Ya berharap mungkin ada lah, karena sebenarnya banyak potensi-potensi yang memang bisa dibina, tapi kendalanya kan di ekonomi. Karena udah mau tidak mau hukum malam gitu, dan memang ya ada lebih lah, mungkin ada memperhatikan atau apa. Misalnya kalau sekarang satu pemain yang ya orang yang ada misalnya bantu satu nyari pemain satu, masa nggak ada? Pasti ada lah. Iya, betul. Ya nggak, kita dapat 10 aja punya potensi bagus. Kalau dibina satu misalkan, ya ada lah, ini ketum kita kan ya nggak, gornya Pedut Arena sudah luar biasa ya nggak. Masa nggak bisa 10 orang, 5 cowok 5 cewek. Ya nggak, 5 atau 6 tahun ke depan Pedut Arena pasti menciptakan pemain. Iya betul. Kan begitu. Sebenarnya itu aja. Terakhir Mas, pesan Mas buat pemirsa saya nih Mas, yang mungkin kan si Pak E dan Main ini anaknya ada yang main badminton lah, atau dia sendiri berkecimpung dalam dunia pelatihan. Hanya pesan sih kadang-kadang orang kan ya untuk orang tua, kebetulan mungkin ada yang anak cucunya main lah ya. Kadang-kadang orang kan dia hanya pinginnya juara, hanya melihat dia juara sukses saja. Dia pernah nggak memikirkan gagal. Kan ada keinginan itu. Ya, tapi kadang-kadang kan pasti berhasil ya. Kadang-kadang nanti kalau nggak berhasil, nanti misalnya gagal aja mungkin marah atau apa nanti anak. Padahal kan kita nggak bisa. Kenapa? Pilihan itu kan kalau seandainya kita punya anak, kita badminton, pinginnya dia badminton, karena dia harus masuk ke sini seneng dulu kan begitu. Jadi jangan hanya karena ambisi orang tua. Kadang-kadang anak mungkin cara ngomelnya atau cara mengasih taunya kan harusnya lebih bisa. Jadi harus ada sabar. Di sabar itu ada celah. Ada celah gitu. Karena ada nanti usia dini juara, anak-anak juara, tahu-tahu remaja udah bosen. Banyak begitulah. Ada yang kita udah dari gini tahu-tahu nanti harus masuk pelatnas, dalam tanda kutip loh. Saya tidak bilang masuk atau tidak, tapi dalam tanda kutip ternyata masih ada. Ya monggo lah, kalau yang sudah orang yang sudah di bulu tangkis berarti sudah tahu tanda kutip itu apa. Itu aja. Jadi harus sabar, nyari celah gitu. Oke Pak E, ini alhamdulillah nih kita udah ngobrol tipis-tipis nih sama Mas Wahyu nih yang buat saya luar biasa ya, udah 34 tahun malam melintang ini dan banyak nih insight-nya dari obrolan tipis-tipis kita ini nih. Jadi Pak E dan Mak E ya, terima kasih banyak nih yang udah mengikuti channel saya nih dan mau subscribe channel saya dan juga kasih komentar. Terima kasih banyak nih Pak E ya. Oke. Sama-sama. Sip. Sukses. Terima kasih Mas. Buat bulu tangkis Indonesia. Buat bulu tangkis Indonesia.